Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Ya. Hari ini kita dengan filosofi. Ini ownernya filosofi nih. Owner ya? Siap, owner siap. lu lebih suka disebut owner apa founder? Kayaknya nggak ada bedanya apa bang menurut lo? Founder itu kan dia yang membangun tapi untuk semua. Ya kan? Kalau owner itu kan lebih sifatnya kayak ya memang dia yang punya gitu kan. Tapi kayaknya temen-temennya kayak nggak dianggap gitu. Ada kelemahan kelebihan aja sih. Tapi ya tergantung sudut pandang juga sih. Kalau owner ya memang dia ownernya gitu kan. Kalau biar kelihatan baik founder deh. Biar kelihatan baik aja gitu. Dengan Chandra T. Silaban tuh apa T? T itu taripar bang. Taripar. Taripar Silaban. Iya. Panggilannya Ucok. Dah gitu aja. Podcastnya kalian kalau mau tahu apa karya-karyanya Chandra atau Ucok ini bisa lihat di Filosofi, bukan podcast ya, channelnya isinya variatif tuh, ada podcast, ada apalagi tuh segmen-segmennya nanti kita kupas ya. Nama YouTube channelnya Filosofi, kalian bisa cek di situ ya. Filosofi. Yoi. View ya. Iya. Oke, hari ini gue pakai pecinya Om Yusuf. Apa nama butiknya? Elvira Butik. Oh, biar seneng dia. Gue dikasih peci sama dia kan. Endorse lah yang jatuhnya bang. Iya, sebenarnya gitu. Tapi ya gue support lah, kita saling support ya. Ucapan terima kasih gue aja nih dikasih peci nih. Oh ini harganya 95.000 nih enggak? Oh iya Om, makasih. Belinya di mana Om? Di Elvira. Oh iya makasih Om. Ntar saya pakai di podcast. Dah. Tapi kenapa harganya harus disebut bang? Biar orang tahu kalau mau beli. Attention aja. Iya. Ada harganya loh. Iya. Harusnya ngendorse yang 5 juta gitu ya. 90.000. Murah juga ngendorse gue. 95.000. Tapi makasih loh Om. Nah, tapi di endorse juga gak? Kalau ini beli bang. Tapi diskonan. Oke. Filosofi. Iya, filosofi. Kenapa? Kan orang filosofi. Lu filosofi gitu. Sebenarnya kalau untuk biasanya kan ada arti di balik nama sih bang. Iya. Nah kalau ini sih kayaknya nggak ada artinya, cuman kayak plesetan aja sih. Iya. Gaya-gaya anak sekarang lah. Biar kelihatan catchy aja. Tapi emang iya beneran nggak ada misalkan apa gitu. Oh ini plesetan view itu lebih ke nge-view ya. Harapan lu kan kayak ke situ. Gitulah. Dia bisa nge-view, filosofi itu ke filosofi. Iya. Oh berarti lu ini orangnya fundament juga ya, nyari dasar, nyari basic, nyari dasarnya apa gitu ya orangnya. Fundament biasanya, orang-orang yang biasanya bergelut atau suka menggunakan bahasa filosofi itu fundamen. Sok ini aja bang, sok intelektualitas aja, biar nggak dilihat kosong. Iya dia apa-apakan lah itu, biar apa ya kan. Masa dompet udah kosong, otak juga kosong. Nah itu gak bener. Nihil dong gua. Nggak ada duit ya kan, ini nggak ada semua, udah kosong juga. Jadi apa maksudnya konten yang tadi yang filosofi itu, lu itu apa isi channel lu itu? Kalau untuk konturnya lebih ke mental health sih bang, tapi perspektif perjalanan hidup orang aja. Oh lebih ke situ? Iya. Jadi, pantesan lu tadi ngobrolnya lebih ke siapa orang itu ya. Karena kan lu cerita itu gue bahas dia agak-agak nggak terima gitu, kesannya salah. Enggak ada yang salah sama itu lo Cok. Siap bang. Senior nggak pernah salah. Oke gimana tadi? Ya karena gue percaya bang, siapapun orangnya sebenarnya tergantung pengemasan aja, pasti dia punya cerita di balik hidupnya. Benar. Nah dari cerita itu gue rasa layak untuk di-share atau dikasih tahu ke orang, selama cerita itu gak ngerugin orang lain. Cuman itu aja. Jadi kayak hari ini kan pesat banget bang. Media sosial ini kan berpengaruh banget sama kehidupan kita sekarang. Betul. Kayak muncul lah tiba-tiba bahasa-bahasa insecure dan sebagainya. Betul. Nyatanya kan apa yang kita lihat dari media sosial itu gak mutlak, gak absolut 100% itu nyata. Nah mungkin dari situ gue bisa ngasih tahu melalui media filosofi ini kalau ada kok orangnya yang lu lihat menurut lu dia kayak superstar di sosial media, tapi dia juga punya sisi lain gitu loh dari kehidupannya. Nggak cuma dia nggak terlihat sesenang yang lu lihat. Itu sih sebenarnya. Kalau dia bahagia terus sebenarnya
ada sisi lain yang dia nggak bahagianya loh gitu. Yang mungkin nggak layak ditunjukin dia. Ya, kalau dia kontennya kayaknya sedih terus, sebenarnya dia orang yang sangat bahagia gitu ya kan. Bisa jadi kayak gitu. Iya juga ya. Jadi lu ngelihatnya dari sudut lain ya. Iya benar. Mental dan healthnya apa nih maksudnya? Sehat. Hari ini kan kalau bicara tentang proses perjalanan hidup kan Bang, kalau kata orang hidup itu simple. Kalau menurut gua nggak sesimpel itu sih hari ini, karena kita lihat perkembangan teknologi udah makin maju kan, apalagi di media. Jadi nggak kayak dulu lagi gitu loh. Dulu kan kalau mau ngapa-ngapain itu kayaknya lu cuman terbatas dengan yang namanya norma. Kalau hari ini kan enggak. Lu terbatas juga dengan penilaian atau sudut pandang orang lain mengenai lu. Gitu loh. Iya. Banyak netizen yang menilai lah ya. Gitu ya. Oke, terus? Kalau gue nilai untuk hari ini terbentuknya seseorang itu kan yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan di tempat dia berada, yang kayak dia main di mana gitu, terus sama yang terakhir media. Nah, gue mau sih dari media hari ini filosofi bisa lah sedikit ngasih, bukan ngasih sih, stimulan lah untuk membentuk seseorang. Iya. Jadi kayak umpamakan yang dia nggak punya privilege ataupun dia yang punya, di filosofi ini bisa ngasih tahu loh. Setiap privilege ataupun lu gak punya privilege, semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Paling ke arah situ sih Bang, untuk ceritanya. Untuk healthnya. Jadi kayak pengetahuan juga tentang gimana sih cara mengerti diri lu sendiri. Kan itu kan lagi hype banget sekarang. Health sehat. Ya kan, health ini kan sehat ya. Sehat ini dalam artian tuh sehat secara pikiran. Oke, secara mental, secara pikiran. Sehat di dalam inner ya. Iya benar. Inner health berarti ini ya. Iya. Oh lebih ke situ ya, bukan fisik health ini yang dimaksud ya. Tapi enggak sih, orang sehat itu kan pengaruhnya karena pikiran juga. Karena pikiran, benar banget. Ya kan, bener orang sakit gara-gara pikirannya ruwet jadi sakit-sakitan. Saat dia nggak ada pikiran, bukan nggak punya otak juga, bukan nggak punya pikiran juga. Tapi saat dia enjoy gitu, maksudnya happy, dia malah rentan, malah nggak mudah untuk sakit gitu, badannya nggak keserang gitu. Iya juga ya, lebih ke situ ya. Jadi yang lu kasih tuh emang imun yang sifatnya inner health sebetulnya ya. Bisa arah ke situ sih Bang. Arahnya ke situ. Oke. Terus kendala-kendala lu dalam pembuatan konten lu apa? Nah ini jadi masalah juga sih Bang sebenarnya. Kalau untuk kendala ya. Iya. Kalau untuk daerah kita sendiri ini masih minim kadang orang yang mau bagi ceritanya. Karena masih berpikir kayak apa yang lu bilang, gue sepakat banget Bang. Makanya dari tadi lu ngomong gue dengerin kan. Kadang dia masih mikir gue ini siapa? Gitu loh. Nah gak pede lagi bagi ceritanya. Karena ceritanya dari media yang udah dia lihat, kayaknya cerita dia itu gak menarik seakan-akan. Kayak orang kan bahas tempat permainannya dulu, gimana sih. Gue main di sini nih dulu nih. Nah karena dia gak main di tempat yang itu, mungkin dia males juga untuk bahas ceritanya. Padahal bukan ke arah situnya. Jadi lebih ke gimana sih proses perjalanan lu hidup lu gitu. Selama umpamakan umur dia 24 tahun, selama 24 tahun lu hidup ini, apa tujuan hidup lu? Udah ketemu atau belum? Udah ketemu belum? Kalau udah ketemu apa? Kalau belum ya kenapa? Mungkin bisa lu bagi gitu loh. Arahnya ke situ. Jadi memang terkendala di SDM kalau gue pribadi Bang. Kadang memilahnya itu sulit. Tapi saking gue mungkin cukup perfeksionis Bang ya. Iya. Jadi kelihatan kayak, dari konten lu. Lu harus bener-bener gini presisi banget kalau gue lihat tuh visual itu. Ini orang yang ngerjain niat banget. Keangkat telur gue nih Bang. Jangan-jangan biji kau gede sebelah lagi. Yang kayak lu bilang kan, lu gak usah ngeliat ikonnya gitu loh. Gak usah ngeliat orangnya. Nyatanya gue kemarin terjebak di hal situ. Nah hari ini gue coba perbaiki. Ternyata kenapa gue gak ngegunain atau coba gali cerita dari orang-orang sekitar gue. Yang mungkin dia sama gue udah gak canggung lagi. Ya yang tadinya gue coba nyari orang yang seminimal-minimal follower dia 1000. Seenggaknya pas dia dapat di gue, teman-teman follower dia tuh 10%-nya nonton di situ. Nah hari ini mau teman-teman gue gak punya Instagram ataupun enggak, gue mau nge-share cerita di orang. Iya betul. Paling ke arah situ sekarang gue Bang. Itu poinnya. Yang jujur aja kalau kayak kurasi gue, kalau kayak Instagram follower tuh bukan acuan gue gitu.
tapi apa yang dia share sebenarnya kan kayak gitu. Nah. Kalau di Instagram kalau misalkan gue nggak tahu dia, gue nggak kenal dia, yang gue lihat tuh bukan followernya, tapi yang gue lihat tuh apa yang dia share. Apa sih yang dia share gitu. Jadi gue bisa ngebaca nih. Kalau dia sedikit yang dia share, gue risetnya kayak gimana gitu. Nyari di Google gak ada dia, karena dia bukan siapa-siapa. Terpaksa gue harus ngobrol ya kan. Terpaksa gue ngobrol dulu sedikit enggaknya. Gue tahu nih misalkan dia tuh bidangnya apa sebenarnya gitu. Iya, Pak. Nah dari situ ya udah di situ aja gue udah ketemu nih gue mau ngobrolin apa gitu. Ya udah misalkan ngebahas bidangnya ya, bukan sampelnya adalah dia di bidangnya. Kayak gitu sampelnya. Benar Bang, benar. Jadi kan kayak gitu. Jadi bukan dia yang kita gali, tapi bidang itu yang kita gali. Itu gue bilang apa? Ya kan? Apa bidangnya? Sampelnya dia gitu. Tapi kalau untuk orang yang mungkin lu baru kenal atau baru pertama atau 2 kali ketemu, gimana lu Bang? Nggak ngaruh, ini aja kita baru pertama kali kan ketemu. Ya mungkin karena gue cukup aktif kan. Tapi kalau lu ketemu yang pasif gimana? Banyak treatmentnya. Treatmentnya yang pertama kalau kayak gue, karena gue yang host atau gue yang gue vitalnya di sini, ya terpaksa yang pertama gue yang harus banyak ngobrol. Tapi karena lu berkarisma juga kali Bang ya? Enggak juga lah. Sebenarnya kan poinnya itu tadi bro. Sebenarnya kayak ini kan lebih ke sharing ya teman-teman ya. Kalau juga Cok. Jadi gue itu kan lebih berpikir apa. Pertama itu apa dulu nih ya kan. Kalau siapa udah hadir orangnya ya kan. Nanti kita kembangin siapa itu. Misalkan gue tuh cukup jawab pertanyaan di kepala gue itu apa, kenapa, siapa. Siapa yang berhubungan sama lo tadi, Joe. Gue bicarakan begitu, stop, ini timnya ya. Artinya kan di situ, itu di kepala gue udah who ya kan. Who filosofi. Ucok. Basic dasar Joe ya kan. jurnalis ya lah, kan? 5 web, satu hal. Satu hal ya kan, how. Cuman kayak gitu doang nih. Dari kelima itu nggak ada yang berkembang, gue hentikan podcastnya. Serius Bang? Serius. Pernah ada kejadian itu? Ya ada kejadian kayak gitu. Jadi apa, kenapa, tetap dia pasif banget gitu. Itu gue kejar obrolan, gue pancing ngobrol segala macam. Dia tetap nggak bergeming juga. Oke, thank you banget ya udah datang. Serius? Iya, tapi kita tetap dengan bahasa yang baik kayak gitu. Terus respon dia? Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah karena memang dia ngerasa. Oh dia ngerasa juga kayak? Dia ngerasa bukan ke dianya lah. Sebenarnya kan nanti nih yang terjadi nih biasanya nih keluar dari ruangan podcast ini, Cok, itu rasa penyesalannya ada 1000 kali lipat lah. Kalau ada 100% 1000%. Kenapa gua nggak bicara pada saat itu gitu? Tapi mungkin gak sih Bang karena nervous depan kamera gitu? Bisa jadi. Tapi ya karena harus yang diketahui gitu, ketika dia udah selesai dia baru berpikir nih. Nah ketika dia udah ngerti kenapa ya Bang gue gak bahas itu. Nah itu kelemahannya. Banyak kan tamu datang itu tidak berpikir kalau inilah waktunya saya bicara gitu. Inilah waktunya saya menyampaikan sesuatu gitu. Jujur aja ya Cok ya. 80% tamu podcast Angga The Potters Podcast ini. 80%-nya adalah dia yang datang sendiri. Oh. Membawa keresahan, membawa masalah, membawa kayak gitu. Gue nonton juga tuh Bang. IBEF juga gitu gak sih? Kalau IBEF gue undang. Oh lu undang ya? Gue undang. Tapi kan banyak ternyata. Oh iya juga ya. Nah gue gak pernah memperlakukan tamu gue itu jadi. Gue tuh bukan interview atau gue bukan lagi talk show juga sih Cok. Ya kan gue gak pernah memperlakukan tamu gue tuh kayak gitu loh. Gue selalu memperlakukan tamu gue tuh sebagai teman diskusi gue. Ya kan teman gue ngobrol, teman sharing gitu. Ya gue anggap masa lalu itu masalah gue juga. Makanya gue bisa langsung kayak gini Cok. Ya kan kayak gini Cok gitu. Karena itu masa lalu gue anggap masalah gue. Jadi gue gak resisten untuk hal yang kayak gitu gitu. Makanya yang terjadi adalah akhirnya kan kebangun. Nah setelah itu ada yang tamu yang rata-rata keluar yang gue bilang tadi tuh. Baru ngerasain kenapa gue gak ngebahas hal-hal penting di hidup gue ya gitu. Atau kenapa gue gak bahas ini. Kayak gitu Cok. Dia nyesel. Nah akhirnya gue biarin dia. Artinya lu belajar aja dulu gitu. Lu kenali diri lu dulu. Baru lu bisa enjoy gitu. Jadi saat lu ngobrol inilah waktunya gitu. Karena prinsip kayak gitu kan gue udah dilatih di dunia entertain ya. Di dunia musik gitu. Industrial kalau gue ini kan. Jadi kami itu dididik supaya di industri itu
ketika diundang di acara sesuatu ya kan, ketika kita harus bicara di media atau kayak gimana, itulah waktunya gitu kan. Itulah waktunya kalian kalau lagi main yang bagus, diundang ngobrol, ngomong yang bagus, ngomong yang benar-benar yang kalian pengen Apa yang mau sampaikan. diobrolin. Jadi media kan, namanya juga media. Ini wadahnya bro ya kan. Wadah ini gak akan ada artinya. Enggak ada podcast ini gak akan ada artinya apa-apa tanpa cerita teman-teman semua. Makanya gue pas begitu sampai monetizing gue ucapin terima kasih. Ya kan. Tanpa kalian gak nyampe monetize nih ya kan. Terima kasih banget gitu kan. Atas cerita yang kalian bagi. Atas apa yang kalian iniin gitu. Alhamdulillahnya sih selama gue ngundang teman-teman buat ngobrol, itu gak ada penolakan gitu, alhamdulillahnya gitu. Ya karena kayak gitu, yang gue gali tadi tuh pertanyaan lu tentang Lampung ini gimana sih bang, ini. Nah itu sebenarnya yang target gue. Kenapa di awal gue undang mereka untuk ngebahas hidupnya. Karena biar orang aware dulu nih. Nanti pada saat orang itu gue undang lagi ngobrol untuk ngebahas sesuatu tentang Lampung. Jadi kan orang yang baru-baru nonton tuh, dia ini siapa sih kok ngobrol gitu. Diketik namanya, ntar nongol tuh sebelumnya. Oh ternyata ini, oh ternyata orang ini gitu. Jadi gak ada unsur yang gue paksakan dia harus menjawab satu pertanyaan yang bukan kapasitas dia. Gitu sebetulnya. Jadi masih ranahnya lah ya. Iya makanya langkah dasar. Ini gue bilang kan, kayak tamu podcast tuh sederhana aja cok ya kan. Yang penting tuh apa kan. Lu susun database, ketemu nih 100 narasumber. Udah 100 lu database. Nanti episode 101, undang lagi orang yang pertama. Lu ulang aja tuh. Kalau udah punya database 100, si data 100 tamu tadi itu bisa kita undang berkali-kali tuh. Karena kita gak butuh siapa sebenarnya, tapi apa yang mau kita bahas. Makanya gak bisa sendiri pun, sendirian juga gak apa-apa. Gue itu pernah kan, tanya sama Akbar nih. Karena mau ngebahas sesuatu bingung, takut, resah atau kayak gimana, gue sendiri yang podcast. Itu pun karena gue males podcast muka, podcast audio doang tuh. Lagi bahas apa kira-kira tuh bang? Ada tentang komunitas musik. Komunitas musik. Yang benar-benar bawa pengaruh besar gitu untuk Lampung. Itu gue bahas, ceritain, gue ngobrol sendiri. Sampai akhirnya videonya gak gue tayangin, layar gelap, itu suara gue doang tuh. Tapi kalau untuk lu sendiri bang, dari orang-orang yang datang ke sini, respon di orang ke lu gimana? Iya, nah karena gue gini, kalau gue ini jalan di atas visi sebetulnya. Jalan di atas visi? Jalan di atas visi cok. Kalau visi lu sendiri? Gue bukan berjalan di atas, apa ya bahasanya, gue ini konten kreator, gue ini apa, itu tuh gue copotin semua. Jadi gue tuh bener-bener, gue orang yang punya visi Lampung bisa nih ya kan, jadi kota industri di kotanya sendiri gitu, hidup di kotanya sendiri Lampung bisa. Siapa yang bisa? Gue kan banyak berkeliling nih Indonesia ya kan, banyak menemui banyak orang ya, walaupun nggak terlalu banyak pengalaman, tapi paling nggak gue mau membagi keilmuan gue ke teman-teman semua nih. Nah, gue pengen berkontribusi untuk Lampung gitu loh. Kalau memang itu apa namanya, gue harus melakukan langkah penyelamatan, berarti yang bisa gue selamatin adalah generasi sekarang sama generasi yang akan datang gitu. Jadi kayak gitu doang tuh, visi gue tuh cuman someday dia bisa hidup. Misalkan kayak kita ngomongin konten kreator, nah berarti kan ya mau gak mau kita bicara konten kreator nih. Tapi visinya kan ke depan adalah anak-anak muda yang hidup di konten kreator ini bisa hidup di kotanya sendiri, ya kan, nggak harus minder, lu harus ketemu Atta Halilintar dari Corbuzier atau siapa gitu. Iya, siapalah mereka gitu kan, terkenal aja mereka, nggak apa-apa gitu. Kita bisa hidup di sini gitu. Kalau ngomongin konteksnya penghasilan, gua mau mindsetin ke teman-teman, nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting dompet lu tebel. Tujuan lu punya duit kan. Terkenal kan bonus. Ya kan? Yang penting gak terkenal kayak Deddy Corbuzier, tapi duitnya banyak. Ya kan? Gak terkenal kayak siapa, tapi uangnya banyak gitu. Itu aja. Jadi kitanya enjoy gitu. Enjoy jalanin
Itu semua. Nah itu gue berjalan di atas visi itu. Jadi gue nothing tulus sebetulnya. Gak pernah mau baper sama yang kayak gimana gitu. Kebanyakan kan teman-teman kan bicaranya konten, isi. Tapi ini arah si konten dan isi ini mau kemana sih? Ujung dari semuanya ini mau kemana loh? Gitu. Bang, gue tertarik bang sama yang lu bilang biar anak-anak muda Lampung sendiri bisa hidup di kotanya. Nyatanya hari ini kayaknya nggak kayak begitu bang ya. Kebanyakan kayak generasi gue sekarang aja nih, mereka banyak yang keluar dari Lampung. Ya kayak dibilang apa ya, Lampung sedikit terbelakang lah, kurang maju lah. Mindset orang-orangnya masih kayak orang hutan lah katanya. Menurut lu sendiri itu bener gak bang? Dan kalau memang iya, kira-kira bakal bisa berubah gak sih itu? Gue hidup di era 2003 ya, 2003-2004 lah. Artinya 2004 tuh era keemasan band-band independen. Lu mungkin pernah denger Jenderal, BAG, NP Udara, Seven Sky itu ya gitu-gitu ya. Era kolaborasi itu baru populer di era 2018 mungkin ya. Iya sekitar 18 Nah, ya kan. Tapi gue sama teman-teman gue sudah melakukan itu dari tahun 2003. Jadi gue adalah orang yang nggak kaget sama yang namanya collapse gitu. Karena memang gaya main gue di tahun 2003 itu memang kolaborasi. Itulah kenapa Lampung, musik industri Lampung itu band-band Lampung itu bisa menggempur industri musik nasional bro. Karena semua bandnya kompak di dalamnya. Nah sekarang kondisinya gimana? Sekarang tuh kondisinya berkembang gak bang? Sangat berkembang makanya. Tapi kok gak gue rasain ya? Maksudnya kan kayak gitu perkembangan itu ya. Tapi lu tahu kan, banyak ya konten. Oh ini banyak ya, banyak ya. Tapi kok gak lu rasain ya? Kenapa? Karena sendiri-sendiri bro. Karena hidupnya sendiri-sendiri. Teman-teman itu fokus sama kontennya masing-masing. Tapi gak tahu arah yang mau dibangun itu apa sebenarnya. Lo ngejar konten, yang ditangkap kawan adalah artinya lu pengen konten lu bagaimana. Tapi sebenarnya lu gak peduli sama temen lu itu. Lu gak peduli sama lingkungan lu gak peduli sama ini. Tujuan lu mau ngebagi, siapa yang mau lu bagi? Kan lu melupakan hal itu gitu. Sebenarnya gue mau bagi ini bang cerita. Ya kemana lu mau bagi? Ke siapa? Ke Lampung, anak-anak Lampung. Anak-anak Lampung yang mana? Indonesia yang mana? Luar negeri? Emang pakai bahasa Inggris? Nggak kayak gitu bro. Ke anak-anak Uruguay nggak ngerti. Apalagi Uganda ya. Nah gitu, apalagi Uganda. Gue cek di Turki juga nggak ada yang ngerti juga konten lu. Gue share tuh ke orang Turki nggak ada juga yang ngerti gitu. Gue pikir ada gitu ngaruh ke sana, tapi nggak juga. Nah artinya sebenarnya itu tadi gitu. Nah makanya gue selalu nyampein kalau ke teman-teman tuh ya, kalau gaya gue masuk ini kenalannya di dalam nih gini. Someday gue berharap sih ada collabs yang betul-betul ngejaga kita dulu nih. Nah kalau kita sebutnya kita, nah itu tadi kan gue udah bilang nih, kalau kita bergabung nih, dari gue aja udah 17 tuh tamu. Dari lo yang tadi yang kita bilang. Sini. Bawa aja ke gue, nanti gue pulangin lagi ke lo. Ya kan? Dari Anes nanti itu kita gak bakal mati. Kalau konten lu gak usah khawatir, makanya gue bilang kalau udah kenyatu tuh. Gak usah lu mikirin konten, pokoknya konten lu bagus cok. Gue jamin konten lu bagus, dah. Gitu. Anes gue jamin tuh kontennya bagus. Lampung One bagus pasti. Tapi poinnya adalah itu tadi. Nah ketika itu besar, maka lo bisa ngerasainnya. Nanti berbondong-bondong nih, siapa yang harus kita temenin? Ya mau temenan aja dulu gitu. Lu gak usah baper sama teman-teman yang gak mau temenan. Tapi kayaknya gak kayak gitu deh bang ya. Nah makanya kita buat, makanya kita gak harus nunggu orang. Nah ini kelemahannya generasi yang sekarang. Menunggu adalah sesuatu yang mengesalkan bagiku, kata Zivilia. Kan kayak gitu. Nyanyi nih gue. Nah itu, kalau gue dulu di 2003, kami tidak biasa menunggu. Berarti kita yang harus lakukan itu. Gitu. Kalau kita tunggu mau sampai kapan? Siapa yang membawa ini nantinya gitu? Membawa mimpi ini siapa? Nggak ada, kita. Terus satu lagi bang, apa karena takut kesaing kali bang ya? Nah kalau udah bergabung sebenarnya kan semua konten itu kan punya segmentasi masing-masing.
yang dilupakan sama teman-teman ini kalau ngomongin persaingan ya. Kolaborasi itu artinya bertukar circle, bro. Circle lu bakal masuk ke circle gua akan masuk ke circle lu. Sepakat gue bang. Iya kan? Tapi nyatanya Kolaborasi ini yang belum tahu ya, diketahui ya. Kolaborasi mengikat keyword. Kolaborasi gitu. Kalau orang nonton lo nih, kita udah saling subscribe aja nih. Saling subscribe doang nih. Kita nggak kenal tapi kita saling subscribe. Maka konten gua, maka YouTube akan bekerja buat lo. Dia akan mensuggest paksa tuh kontennya. Ya, artinya gitu. Setelah konten lu dia akan mensuggest tuh ada konten gua. Kenapa? Karena kita saling terkoneksi. Sekarang terhubung. Kalau kita terpisah, itu kita nggak kenal loh. Gimana kalau kita kenal nih? Benar. Itu kita nggak kenal, tapi kita saling terhubung nih. Itu diikat udah. Selamat, berarti Anda sudah mengikatkan konten apa? Anda sudah YouTube itu kan multi channel network bisnisnya kan. Multi channel network. Jaringan. Jaringan tuh kalau putus ya putus. Putus lah sudah stroke orangnya. Tapi kalau dia bergabung, makanya saling mengikat itu penting, saling subscribe itu. Lu kalau nggak, gue subscribe lu nih, lu nggak subscribe gue, lu yang rugi. Karena penonton gue nggak akan mencapai konten lu gitu. Makanya kalau gue udah subscribe, nih makanya kan gue buatin tuh database kita tuh ya. Itu udah saling subscribe aja, nggak saling subscribe, dia yang rugi. Orang gue nggak kenal aja gue subscribe, syukur-syukur dia nggak subscribe. Syukur-syukur dia subscribe balik gitu. Berarti kita terkoneksi. Kalau nggak saling subscribe ya nggak terkoneksi. Nah, gue bilang di situ saling subscribe ya itu dulu tuh basic kita kuatin tuh. Nah, kalau kita bergabung kita punya kekuatan hubungan emosional yang kuat. Kita kopi darat bukan kumpul bro nanti yang mau gue harapin, tapi sharing. Apa sih masalah lo? Apa sih masalah gue? Kita cerita CPM, RPM yang tadi lo bingung, itu kan gue bisa kasih solusi. Ya kan? Nah teman-teman yang lain tuh masalahnya kayak gimana. Gue juga punya masalah nih ya kan. Masalah gue bagi nanti. Ada yang bisa nyelesain gak masalah ini ya kan. Kalau enggak ya udah jadi curhat aja ya kan. Kan sekedar kayak gitu. Kita kalau saling, jadi kita nongkrong tuh selalu ada gunanya. Minimal itu. Kita pasti nanti akan bikin sesuatu dari hasil kita kopi darat itu. Dari hasil dari situ tuh entah sifatnya kolaborasi atau kita dapat ide baru. Itu gunanya bukan nongkrong bocil gak jelas itu. Datang nongkrong main ML, FF. bikin tim, FF, bubar pulang. Kalau gak telepon emaknya, bapaknya pulang. Nah, jangan kayak gitu maksud gua. Nah kita jelasin juga tuh di situ visi misi kita ini apa sih. Itu kalau udah kumpul tuh, itu yang gue tanya tuh ke teman-teman. Kita mau ngapain? Ya kan? Hah? Konten lu tuh mau lu arahin kemana sih? Media yang menggetarkan ini. Bung Karno itu udah ngomong tuh. Berikan saya 10 pemuda, saya getarkan bumi ini. Kata dia kan, dunia ini saya getar. 10 aja ya kan. Kita udah berapa tuh grup tuh? Lebih dari 10 itu. Masa gak bergetar Lampung? Tapi kalau menurut lu bang, sampai tahapan grup yang 10 ini, sampai hari ini movementnya agak terhambat. Mungkin gak sih karena memang concernnya gak di situ? Nah, atau karena cuman sampingan atau iseng aja? Nah itu yang gue titipin pesan banget tuh. Gue kan kalau ngerjain sesuatu itu, biasanya gue orangnya agak, nah gue baper tuh di situ tuh. Ketika bapernya itu bukan karena gue gak suka sama orangnya. Ketika orangnya memperlakukan pekerjaan itu jadi kayak nggak passionnya dia atau nggak jadi apa namanya? Ya berarti memang dia gak punya tujuan. Dalam hati gue kenapa coba? Dalam hati gue bicaranya gimana? Oh berarti gue salah pilih temen dong. Gue berteman sama orang yang gak peduli juga sama apa yang dia lakuin gitu. BM aja kali ya. Lagi pengen. Ya itu yang gue khawatirin. Nah tapi bisa diselamatin dengan cara yang aktif kumpul aja gitu. Nanti kan kita kan nularin yang baik-baik tuh. Jadi yang negatif-negatif kayak pesimisitas yang lu pikirin tadi itu buang jauh-jauh. Kita ngeguyup, tularin yang baik, tularin aja terus yang baik-baik tuh. Nah nanti perkara dia kepancing atau tidak, ya gak apa-apa gitu. Atau dia tidak makin menjauh, nanti kan seleksi alam. Bukan kita gak, kan sama-sama di grup bro.
kita selalu ngajak loh, selalu jalan, selalu pengennya maju sama-sama. Tapi yang nggak tergerak kan teman-teman yang lain gitu. Nah gue tuh malah berharap semuanya itu sukses bareng, saling ngikat di luar nih ya. Lu tuh malu bro harusnya kalau ditanya. Gue tuh ya, teman-teman musisi gue banyak. Siapa aja yang lu tanya gue kenal. Saat gue masuk terjun ke dunia konten kreator, nggak usah ngomongin konten kreator lah. Ketika gue ditanya, enggak teman-teman di podcast ada nggak? Krik. Lu terlalu fokus sama konten lu berarti. Lu lupa temenan sama teman-teman yang lain. Saling subscribe nggak? Jadi boro-boro kenal aja enggak, apalagi kolaps. Masih jauh itu. Apalagi mau majuin Lampung, apalagi mau nyampein visi mental and health bla 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 itu kejauhan bro. Karena fundamennya nggak lo bangun. Fundamen nggak kebangun, lo mau melesat kemana itu nggak tahu gitu. Jadi basicnya lo bangun, ujungnya pasti kelihatan. Prosesnya nanti itu udah ngalir udah ngalir. Lo tuh udah nggak mikirin, wah harus gimana. Bahkan pertanyaan tuh bisa, lo tuh tinggal mikirin orang yang lo randomin bebas, lo mengundang orang aja bebas aja nih. Tap siapa aja. Atau si Jo aja nggak ketemu Jo. Karena lu udah kadung mikirin something nih ya kan gitu. Udah yang kayak gitu cok. Sesimpel itu sebenarnya dunia konten kreator. Kalau kayak Deddy Corbuzier kan di podcast kan dia udah tinggal buka Line Today atau apa yang lagi viral. Undang bintang tamu. Iya karena kan memang isu up to date lah maksudnya gitu. Isu up to date yang diangkat. Nah segmennya kan di situ. Ya udah tadinya kan gak ke situ juga awal-awalnya kan. Jadi ngundang siapa ngobrolin apa. Kesini-sininya karena viral. Ada tuntutan dari masyarakat mau update. Hingganya suguhan yang diberikan oleh Deddy Corbuzier adalah isu yang update gitu. Tapi kan nggak juga kan, nggak selalu tiap hari update kan. Nah makanya dia angkat isu-isu sosial yang lain atau kegiatan masyarakat yang lain atau apa gitu kan. Yang kayak gitu, nggak sesimpel itu nggak mati konten. Tapi dia sekarang dia udah punya pondasinya itu adalah isu sosial, isu up to date Gitu sebenarnya cok. Jadi sesimpel itu sih. Banyak kan orang muter-muter di konten gak nemu-nemu patah semangat. Terus pening daftar PNS. Iya. Nah lu ngomong-ngomong lu kenapa fokus di konten kreator? Kalau lu bilang tadi mungkin bukan passionnya, mungkin ini passion gue bang. Itu aja sih alasannya, karena memang hal yang gue senengin. Terlebih kayak gue gak suka kayak 9 to 5 gitu loh bang. Orang-orang yang hustle kultur gitu, workaholic, nggak terlalu gue, nggak terlalu suka sama itu, karena apa ya? Katanya sih mengurangi jangka waktu hidup, karena stres ya kan sama pekerjaan dan sebagainya. Terus yang kedua, gue nggak kepengen hilang waktu bersosial gue. Kalau umpamakan gue concern di sini kan, gue bisa ketemu orang baru. Dan mungkin gue bisa dapat wawasan baru. Atau bahkan sumber rezeki yang baru dari orang yang gue undang tersebut. Arahnya lebih ke situ sih. Jadi sebenarnya nge-bridging aja bang. Iya. Oh ya itu yang maksud gue kan. Gue tuh mau ngeyakinin ke teman-teman aliansi kita gitu. Aliansi podcast kita kalau geng. Lu gak salah pilih temen kayak gue nih. Gitu istilahnya kan kayak gitu tuh. Nah jangan sampai gue berpikir gue salah milih temen ya kan. Jadi benar-benar harus konten kalian tuh gue nantiin tau setiap hari tau gak lo. Ini mana nih si ini, mana si ini. Ngecek 3 minggu yang lalu, ngecek sebulan yang lalu. Ada yang 6 bulan yang lalu ya kan. Ada yang setahun 3 kali kata itu kan. Gila nih. Aduh ini gue kayaknya salah pilih temen kayaknya nih gitu. Nah itu yang gue bahas juga ke Anes gitu kan. Gue gak nyangka loh bang kalau lu tuh nungguin konten gue kata si Andi sama Ernest. Iya gue nungguin banget lah gitu. Siapa lagi teman-teman podcast gue kalau bukan kalian, gue bilang gitu. Kalau lu gak ngupload masalahnya apa sih gitu. Ada yang bisa gue bantu gak? Tapi sebenarnya pas ada grup itu, gue pribadi jujur aja bang, cukup semangat bang. Tapi karena di pertemuan pertama waktu di Journey Coffee tuh, gue ngobrol sedikit, ternyata
memang bukan concern mereka di situ. Gua sendiri bukan underestimate, tapi coba analisis sedikit lah. Analisis gembel Bang ya. Kalau gue perhatiin, Bangke suci. kayaknya nggak bakal gerak deh. Karena concern mereka bukan di bidang itu. Itu cuma mereka jadiin kayak buat have fun mereka aja, buat ngilangin suntuk mereka dari rutinitas pekerjaan mereka. Nah, itu faktor yang gua kayak wah, kayak susah gerak untuk. Jadi yang lo khawatirin nih, bikinnya kalau pas lagi ini aja gitu ya. lagi senggang atau lagi mood. Iya gitu ya. Bikinnya gitu, bukan sesuatu konten yang sifatnya konsistensi gitu ya. Sifatnya mau sejenuh apapun lo, yang penting lo punya materi gitu buat di share gitu sebenarnya gitu. Yang lo harapin kan kayak gitu kan. Terus output sih Bang, kalau kayak lo lah yang lo bilang Bang, sesuai dengan umur lo lah. Yang lo bilang kita bukan mau ngumpul ngobrol kayak bocil gitu kan. Tapi dari pendiskusian itu kan, dari dialektika yang udah kita bangun ada output. Nah nyatanya pas pertemuan sekali itu sampai hari ini output itu belum gue dapet. Makanya gue salah nih. Nah buat ngebangkitin gairah itu sebenernya Bang. Makanya kayak tularin yang baik. Lu ngelis. Gue gak respon, tapi gue perhatiin Bang. Bener gak sih Bang ini? Serius bener gak sih? Lu nge-share konten lu kan, wih lagi ngebazing nih. Kata gue kan, ih buat list nih, saling subscribe kata lu. Gue kira ya cuman sekedar aja. Ternyata kan dari pertemuan ini yang tadinya gue underestimate sama lo, ya nyatanya enggak. Ada visi yang cukup besar kalau menurut gue pribadi. Lu ngarahin ke bahkan sampai anak muda Lampung ke depan. Lu bisa kok hidup dari sini gitu loh. Ya mungkin sih next pertemuan kita selanjutnya yang di grup itu bisa benar-benar kerealisasi sih. Benar, karena tujuannya ke situ, karena belum sempet aja. Belum sempet aja, artinya belum sempet. Andi sih yang kadang suka ke si Andi kan. Ayo bang, kumpul bang. kumpul. Ayo gitu. Nah kalau kayak gue tuh kadang suka bingung juga ngatur jadwalnya gitu. Ini ada syuting podcast gitu kan. Gue tuh tadi dari pagi loh Cok. Dari pagi gue nih jalan, bangun gue tadi jam 6 pagi. Jam 9 gue ngisi materi itu di Surya Dharma. Sore tadi meeting kopi, packaging segala macam. Malam janjian sama lo gitu kan. Nah biar nggak sia-sia ngobrol kita di depan, yang ngobrol di sini aja kita rekam nih obrolannya nih, ya kan. Biar kita sama-sama ingat kita hari ini ngobrolin ini nih. Siap, paling nggak kan kayak gitu tuh. Nah buat orang yang nontonin atau dengerin kita, itu mudah-mudahan jadi manfaat buat mereka gitu. Dan gue tuh kayak gitu tuh nggak. Jadi yang gue pikirin tuh gini loh, Cok. Karena gue berjalan di atas visi tadi. Terus penonton gue tuh yang kayak gimana sih? Ya kan? Nah, gue bisa jawab nih. Lo bisa gak jawab penonton lo yang kayak gimana? Kalau gue pribadi, gue gak tertarget sih Bang. Karena kan perihal cerita itu siapa aja bisa ngedengar. Jadi gue gak ada targetan, ini untuk umur sekian, ini untuk umur sekian. Ya siapapun yang memang sesuai dengan thumbnail atau judul yang dia lihat, dia mau klik ya silakan. Yang enggak ya sudah. Nah itu betul jawabannya. Karena memang jawaban gue juga sama gitu. Kira-kira share yang kita lakukan adalah relate gak sama lo gitu. Kalau gak relate ya gak usah lo tonton gitu. Kalau relate ya lo tonton. Kalau lo kepo ya bagus. Berarti lo bantuin gue ya kan. Nah keren ya gitu. Karena yang kita share ini adalah sifatnya buat membangun masa depan. Dengan lo nonton, dengan lo dengerin, itu bukan cuma sekedar bantu gua, tapi lo lagi bantu Lampung ya kan. Lo lagi bantu diri lo sendiri, lo lagi bantuin generasi yang akan datang gitu, yang nanti di mana cerita ini bisa lo share ke teman-teman semua gitu. Tapi gue sepakat sih Bang, kebanyakan gue juga ngelihat kayak konten kreator di luar ya, di luar kota Lampung sendiri. Gue ngeliat itu kayak dia ada satu circle, mau satu orang dulu diangkat di circle ini, habis itu yang lain tuh pasti keangkat juga. Baru coba ke circle yang lain. Nah sulitnya kalau di Lampung yang gue perhatiin, gak mau ngelakuin hal itu. Ada dia satu udah keangkat nih, ya udah dia maunya, gue udah di sini lah, ngapain lagi gue gitu. Kalau yang gue lihat, padahal itu nurunin CPM RPM itu. Yang kita bahas. Padahal tuh langkah yang
bodoh. Langkah bodoh yang diambil. Makanya mungkin bisa juga kali ya Bang ya. Pas lu upload video ini di link deskripsinya ada kayak untuk link buat masuk ke grup yang memang dia berminat atau maupun concern dalam bergerak di konten kreator ini. Karena gue perhatiin kayaknya bisa jadi satu bidang pekerjaan sih Bang. Pasti. Nah itu lifestyle. Maksud gue gini. Underestimate terhadap apa yang kita lakuin gitu. Tapi ada yang sukses loh. Banyak. Ya kan? Tapi ada loh yang sukses gitu. Nah sekarang gimana? Lu mau ngelihat ini dalam sudut pandangnya apa? Iseng-isengan atau sebuah pekerjaan? Ya boleh aja, sama kita gak usah ngomongin ini deh, konten kreator. Kita ngomongin bidang pekerjaan yang unik. Contohnya desain. Desain gratis atau grafis nih? Ya kan? Ya kan kayak gitu tuh. Ya artinya hobi-hobi doang. Ngegambar-gambar dimarahin pasti sama orang tuanya. Ngapain sih kamu kayak gini tiap hari kayak ada duit, ini kamu kerja. Kalau yang passionate jawabnya, ini kerja bu. Kan kayak gitu. Ini kan lagi kerja. Ya kan? Emang belum ngasilin aja ya kan. Belum waktunya. Iya kan kayak gitu. Nah kan ada yang nganggapnya kayak gitu. Nah, harapan gue sih sebenarnya kadang konten kreator itu suka meng-underestimate dirinya sendiri. Kadang kan suka tuh kayak gitu. Karena tadi nganggapnya sampingan aja. Akhirnya dia kemana-mana dia ngerasa dia bukan siapa-siapa. Ya memang lu bukan siapa-siapa. Tapi lu punya apa. Kan kayak gitu loh maksudnya. Itu yang dibagi. Lu sebagai seorang konten kreator. Itu yang lu bagi bro. Ya kan. Sepakat. Bukan lu ini terkenal 2 juta subscriber sampai 10 juta gitu. Gue gak peduli sama itu gitu. Masalahnya lu mau bagi cerita lu apa enggak gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga gitu. Karena yang harus ngebahas tentang kehidupan sosial tuh yang punya kehidupan tuh bukan cuma lu doang, banyak kok gitu. Yang relate sama kehidupan lu itu banyak juga. Mungkin aja hidup gue ini ada yang relate sama hidup lu malah bahkan. Bener. Ya kan? Nah kayak gitu sih Gung. Gung lagi kan. Cok. Nah gue ngomongin Agung tadi, Agung ODGJ itu nanti gue belum invite ke grup juga tuh Agung. Kan banyak tuh teman-teman yang benar-benar konsisten banget. Dan itulah sebenarnya kurasi circle kita ada di situ sebetulnya. Karena inilah nanti yang bakal ngebangun bro. Ngebangun passion, saling nularin kebaikan. Lu nularin, gue lagi drop nih. Lu tularin semangat lu lagi ke gue. Lu ngedrop gue tularin. Teman-teman nularin, itu maksud gue kan. Jadi kalau yang nganggap ini sebagai sebuah passion, nggak apa-apa juga gitu, nggak ada yang salah juga, nggak ada masalah. Cuman kan kita udah ngelakuin langkah-langkah penularan hal yang baik. Kalau dia nggak respon juga, berarti bukan salah kita gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya jadi ini juga sih bang, kayak jadi yang apa ya? Pokoknya jadi pembahasan yang harus diminati lah oleh anak muda. Kalau gue pribadi ya bang ya, apalagi dalam hal ekonomi kreatif, banyak loh bang. Apa namanya kalau pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lampung sendiri kurang dihargai dari atas karyanya. Kalau menurut gue pribadi wajar, bukan perihal karena UMR, tapi karena habitnya. Habit kita di Lampung ini kan kayak cukup aneh kalau orang ditanya apa kerjaan lo, disebut konten kreator, disebut desainer, terus disebut kayak fotografi atau videografi, kayak itu bukan pekerjaan. Nah wajar kalau pribadi orang nganggep nih gue pakai jasa lo, berapa harga? Oh mahal banget nih, orang lu cuman gini-gini doang. Nah karena habitnya itu bang, jadi banyak orang yang memang nggak ngehargain karya tersebut karena nggak ke-publish. Iya. Ya kayak hari ini ditanya siapa sih konten kreator Lampung yang bahkan kata lu sampai tembus ke nasional. Kalau untuk bicara tentang musik kan Lampung pernah merajai sebelumnya dari zaman lo. Nah untuk sekarang ini kan industri kreatif di Lampung gua rasa nggak ada kelihatan ke permukaan gitu loh bang. Ada juga ya satu-satu, itu pun silent mode. Nah gitu itu ya. Maksud gua nih. Kelebihannya kolaborasi. Nah kelebihan kolaborasi, satu, besar. Kalau besar pasti terlihat. Ya kan? Besar, ramai, besar dan ramai, itu satu. Ramai kan? Udah gede, ramai. Yang kedua itu apa? Cepat bro.
Nah, cita-cita lu akan cepat sampai. Cita-cita masing-masing ini akan cepat sampai nih. Cita-cita gue cepat sampai, cita-cita lu cepat sampai. Kenapa? Karena kita saling menopang gitu. Saat konten lu naik nih Cok, wih gue tuh orang yang pertama kali bahagia. Kenapa? Karena gue tinggal pansos sama lu. Karena lu kawan gue. Kan gue tanya, lu Cok, lu kawan gue bukan? Idealnya gitu sih bang. Kan kayak gitu. Gue pansos Cok, lu naikin gue. Kayak mana caranya lu naikin gue Cok? Kan kayak gitu. Saat gue naik, lu tinggal, Bang, gimana caranya lu naikin gue Bang? Kayak gitu kan? Jo, naik. Jo, gimana caranya lu naikin Ucok, naikin gue, bodo amat. Pokoknya gimana caranya. Gimana caranya terserah lu, pokoknya kita naik. Kita harus dukung. Ya kalau iri-irian, lu mau pansos gak bisa. Tapi kenyataannya sekarang iri-irian gak sih bang? Memang gitu kan. Nah karena iri-irian itu karena itu tadi gak berjalan di atas visi bro. Karena fokusnya di konten. Dia nganggap proses yang dia udah laluin tuh kayaknya susah banget. Gak ada yang bantu dia. Dia dendam sama masa lalunya. Hingganya kita korban masa depannya itu kita. Gak bernamai dengan masa lalunya. Iya, dia gak damai sama masa lalunya gitu. Padahal masa depan ini orang yang sudah, sekarang gini. Dia banyak melalui hal sulit. Tapi dia juga banyak dibantu banyak orang kan. Oke. Hingganya dia sukses. Nah, kedepannya nih. Bagaimana dia balas budi orang-orang yang baik ini sama dia? Sedangkan orang-orang yang baik-baik ini udah pada sukses semua. Lu mau balas budi ke dia? Kayak mana caranya? Bingung gak lu? Nah kalau lu mau balas budi dia, lu berbaik hati. Kayak dulu ada orang baik yang baik sama lu gitu. Sepakat. Lu berbaik hati sama orang-orang yang mau kayak lu gitu. Lu boleh milih temen. Lu boleh mengkurasi temen gitu loh. Yang layak lu bantu gitu. Bukan, tapi yang gak boleh adalah lu nolak gitu. Itu gak boleh gitu. Kalau milih-milih, ya itu dasarnya itu gitu. Nah gue mau bantu orang yang bener-bener punya passion bang. Nah itu yang gue bantu. Nah kan akhirnya kita jelas gitu. Oh kalau mau kerja sama si A, lo harus berpassion. Kalau lu gak passion gak usah, mendingan gak usah datang ke dia gitu. Karena lu bakal diledek. Lu akan ditolak dengan mudah sama dia gitu. Orang udah tahu positioning itu bro. Kayak gitu aja sebenarnya sederhananya. Itu waktunya. Kayak gue kan kayak gini. Gue banyak ngelakuin hal yang susah Cok. Tapi gue juga sadar kalau gue ini banyak dibantu banyak orang. Gue ini ngegembel juga, tidur di tempat orang juga, tinggal di dulu. Ya Allah baik-baik bener nih. Tapi gue gak mungkin nih balas jasanya orang-orang ini nih. Ini orang kaya-kaya semua nih yang bantu-bantu gue ya kan. Gue kasih duit dia lebih banyak ya kan. Gue bantu anaknya kaya ya kan, lebih kaya gitu. Bisa gimana coba. Nah artinya gue balas jasa mereka, balas budi mereka dengan menulurkan kebaikan mereka tuh ke generasi selanjutnya nih. Hal yang baik. Yang masa lalu gue yang pahit itulah biar jadilah pengalaman gue yang gue bagi aja supaya teman-teman nggak kena masalah yang kayak gue gitu. Ya kan gue nggak balas dendam sama generasi selanjutnya. Kayak gitu. Ya itu untuk zona yang kan kelihatan si Cok sebenarnya orang yang benar-benar pengen maju sama yang enggak. Pasti lu bisa gampang ngelihatnya. Sepakat. Ini pasti kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu deh. Di hati lu kecil lu. Tapi begitu orang ini punya api di dalam badannya nih kan. Ini kayaknya nih orang gregetnya luar biasa nih kan. Pasti lu bisa ngerasain juga itu. Pas. Kan lumayan rasa. Cara kerja konten kreator itu kan bagaimana? Cara kerja art ya kan. Cara kerja visual dan audio itu bagaimana Cok? Apa sih yang diterima orang? Apa sih yang ditangkap orang? Passion bro. Itu cara kerjanya. Lu sumbangin energi lu di dalam sebuah konten. Maka yang ditangkap orang akan energi lu. Ya kan visual yang bagus dengan segenap. Ada visualnya bagus bener. Tapi di dalam itu kosong. Bagus banget visualnya tapi ini kok. Kenapa visual ini tidak bisa gua rasakan ya padahal bagus banget gitu. Karena setiap komponen di dalamnya tidak menyumbangkan pikiran, energi badannya ya kan di dalam konten itu. Hingganya orang gak bisa tangkap itu. Tapi orang cuma lihat, wow bagus. Ada yang lo rasain? Gak ada yang rasain. Pasti lo sering lihat konten yang kayak gitu juga tuh. Ini bagus tapi kok apa yang salah ya? Kenapa gue gak bisa ngerasain? Di filosofi sendiri aja gue ngeliat itu Bang. Kayak gitu kan. Nah itu cara kerjanya. Musik kayak gitu juga kan. Lo dengerin lagu, kadang lagu-lagu teman-teman yang baru-baru bikin lagu tuh. Gitu. Lagunya enak tapi
Yang nyanyi yang gini. Misalkan kayak gitu. Nah itu kan dia nyumbanginnya kan, medianya yang ditangkap kan dari kuping turun ke hati. Nih minuman, media yang nangkap kan lidah tuh. Dari lidah turun ke hati, dari mata turun ke hati. Iya, dari kuping turun ke hati, dari ya semuanya kan kayak gitu. Nah itu kan cara kerjanya. Sama sih bang kayak kopi ini. Ini kopi apa sih bang? Kopi Galeri 24RA. Wah asli pahit banget. Asli gue minum ini jadi keinget hidup gue. Kopi itu kayak hidup bro. Asli. Pahit manis lo yang atur. Yoi. Pahit Tapi manis. bang, tapi pernah gak lo bang saat mungkin ada orang yang datang sini sendiri ataupun lo undang ya. Tapi pernah gak ada yang lo undang tapi dia minta Budget. uang budget. Pernah gak lo? Ada. Terus? Ada. Ya gue jelasin, gue gak baper. Gue jelasin konten kita belum, bukan gue gak mau ngasih uang. Tapi konten gue belum ngasilin banget gitu. Belum ngasilin lah intinya gitu. Gue gak punya sponsor. Semuanya diinisiasi sendiri. Ini bayar listrik bulan depan aja kepala gue masih sakit nih. Ya kan? Serius bang? Ya kan istilahnya kan kayak gitu tuh. Nah gue jelasin gue bukan yang gak mau ngasih. Tapi belum ngasilin gitu. Kalau lain halnya kalau udah ngasilin. Ya boleh kayak gitu. Apalagi yang gue undang tuh. Dia juga ada kepentingan misalkan dia punya media sosial. Dia punya YouTube juga. Dia punya hal-hal yang harus dia promosikan gitu. Tiba-tiba dia minta budget ke gue. Itu adalah sesuatu hal yang gak fair. Apa yang gue terapkan? Semuanya sistem barter bro. Gue undang lo. Kalau lo seorang kreator. Kalau lo seorang penggiat media sosial. Lo ada keperluan promosi. Gantian. Lo undang gue ke konten lo. Gue siap diperkosa di situ ya kan. Nah lu gue undang. Lu gue perkosa di sini ya kan. Nah, saat lu undang gue siap diperkosa. Nah kayak gitu aja kita barter. Nah kalau kayak budget. Berarti kan ngomongin bisnis nih. Lu gak ngomongin bisnis. Oke kalau gue bahas bisnis. Artinya kita balik nih. Impact yang dari gue bayar lu. Rate lu berapa misalkan gue bayar nih. Gopek bang. 500.000 aja. Samain aja kayak yang lain. Misalkan gitu ya. Gue bisa balik gak nih gopay gue nih. Dari konten yang gue ngundang lu. Jangan sampai gue salah orang nih. Ya kan. Apple to apple ya kan. Bisa balik gak nih gitu. Atau minimal 250.000 lah bisa balik gak nih. Dari konten yang lu ini gitu. Lu sekuat apa bisa di konten. Lu itu sekuat apa. Ya kan. Di situ kan kita balik nih. Ya kan. Yang kedua. Saat lu ada perlu sama gue kasih budget juga ya gitu. Enggak harus fair dong. Lu ada perlu nih sama gue. Apapun sifatnya perluan sama gue punya rate card gitu. Kalau lu gope, gue gak gope. Gue lebih dari lu. Nilai gue lebih dari lu. Lu konten kreator, gue artis. Dan gue konten kreator, gue punya nilai tambah. Pas. Ya kan? Nah saat kita apple to apple kayak gitu, makanya gue bilang, kalau seorang konten kreator berhadapan sama penggiat media sosial atau apa yang sifatnya punya kebutuhan promosi juga, sangat tidak fair ketika ngebahas itu gitu. Tapi kita nggak boleh baper nyikapinnya. Kita bilang kayak gitu. Tapi kalau dia maksa, berarti kita berseberangan. Nah gitu. Kalau dia maksa, oh nggak bisa bang gitu. Kalau gue emang harus dibayar, ya udah nggak apa-apa. Oh berarti belum nih. Nanti kalau gue udah punya duit aja deh, baru gue undang. Kita nggak boleh baper bro. Nggak boleh kita. Gue nggak baper, tapi rada segen bang. Karena hal itu. Nah kalau kayak gitu misalkan, itu basicnya, tanemin dulu dalam hati. Kita niatnya memang barter gitu loh. Terapin dulu, jangan sampai orang yang gue ngundang lu nih. Jangan sampai lu nanti juga nganggepnya gue, gue gak bisa lu using juga gitu. Nah lu terapin juga nih, gue undang lu, apa yang bisa gue bantu untuk lu. Kayak gitu aja gue barterin lah gitu, apa yang bisa gue bantu. Mungkin kalau dia model, gue bantu foto ya. Gue bantuin lu foto. Itu dengan cara itu gue ngebayar lu. Yang gue jual bang. Kan kayak gitu bro. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah artinya kan itu barter namanya. Kita nggak ngomongin duit di sini. Jadi dari hasil foto mudah-mudahan lu dapat rezeki dari situ. Nah dari hasil konten kita ngobrol mudah-mudahan gue dapat rezeki dari sini. Bener-bener. Ya kan kalau salah satu konten kita besar, maka kita saling membawa. Siapa fotografernya? Ucok. Siapa tamunya? Cewek ini kan gede semua tuh. Kalau salah satunya besar. Ya itu gunanya kolaborasi tuh, saling terkoneksi. Ya mudah-mudahan bang ya, pada denger semua orang-orang yang ada, anak muda Lampung ya. Ya pada takut, mungkin bayar sekian, enggak, tawarin aja barter aja gitu. Kalau nggak punya uang gitu, jangan sok-sokan juga.
Jangan ala-ala. Kalau nggak punya duit jangan nanya harga, jangan. Oh nanti bayar nanti, jangan. Lu mendingan lu hapus dulu isi kepala lu soal duit tadi, ya kan? Tep gitu. Langsung lu berpikir mau bikin apa? Karena itu yang jualan lu gitu. Jualan lu itu di situ. Kalau dia tertarik, dia akan datang. Atau mungkin dia akan minta gitu loh. Kapan dong gue cok? Cok misalkan gitu tuh. Tuh denger tuh ya, mau ke filosofi tuh kalau di DM nggak ada duitnya, dateng dong. Iya kalau filosofi geng, apa teman-teman gue juga suggest ke teman-teman tamu-tamu podcast gue semuanya apa kalau diundang filosofi nanti jangan sombong-sombong, ya dateng ya geng. Tapi gue seriusan tuh nanti kan mau bikin kompilasi ulun tuh. Ya, siap 17 talent tuh ya. Nah, muntah-muntah dah lu di situ tuh. Lu tinggal udah semuanya bawa keresahan masing-masing tuh. Tinggal lu kemasnya aja kan. Lu punya ide baru. Si satu ini udah kuat dengan keresahannya. Ditambah lu treatment dan keresahan lu digabungin. Gua gak tahu deh konten itu jadi sekuat apa nanti gitu. Keren tuh kan. Udah enak nih dapat 17 konten. Nanti dari lu yang tadi bawa aja. Gak usah yang jago-jago lah yang tadi aja tuh. Siap. Sini gitu. Nanti kita kemas ya kan. Aman. Terbaik gitu. Nah kayak kemarin tuh ODGJ. Gue tuh malah ngobrol tuh sama Agung ODGJ tuh. Orang dalam gangguan jiwa. Agung kata gue kan. Nanti pas kapan lu ngonten. Pas ketemu waktunya. Lu kabarin gue ya. Pas kapan lu mau ngonten nih. Kalau pas sama guanya yang emang gak ada jadwal syuting, gue ikut. Misalkan lu lagi di Teluk tuh lagi ngasih makan orang dalam gangguan jiwa tuh, gue ikut. Gue bilang, gue ikut-ikutan nanti ngasih dia makan juga ya kan. Ikutan ngobrol kayak orang hampir kesebut kan kayak ODGJ juga ya kalau kan. nggak disomasi. Orang dalam gangguan jiwa itu bukan orang gila kata gue. Bukan orang gila. Nah kayak gitu jadi yang lu aja yang lu banget gitu dan gue nggak terlalu maksain gue podcast lu bikin podcast juga kayak gue wawancara enggak gue perlakukanlah gue sesuai sama konten lu aja udah gitu. Kalau konten lu misalkan masak-masak ya aja gue masak. Konten lu apa namanya garuk-garuk pasir ya gue garuk-garuk pasir juga nggak apa-apa. Ngitung beras sama. Jangan maksain gue undang lu podcast. Lu bikin podcast juga, tadinya gak ada podcast gitu. Ya gak gitu juga konsepnya buang. Iya kan? Jadilah diri sendiri. Nanti itulah yang gue bilang konten bagaimana lu ngemasnya. Jangan jadi sok-sokan jadi. Iya kan, jadi yang kayak gimana. Karena jujur aja. Ya kayak lu buat, konten yang lu buat kan gak mudah gitu. Kayak orang bikin podcast kayaknya ngobrol-ngobrol aja. Lu bikin aja tuh podcast. Pecah pala lu pasti. Iya kan? Karena gak mudah. Nggak mudah bikin podcast itu. Karena podcast nggak harus di studio kan sebenarnya. Gue bisa aja ngobrol sama lu di mana. Asal jadi motor aja bang. Ya kayak gitu sih Cok. Mimpi gue tuh bener-bener kita aliansi konten kreatornya kuat. Anak bandnya kuat. Terus nanti ngobrol sama orang studio musik kuat. Studio broadcast kuat. Itu saling beraliansi tuh. Enggaknya saling punya ide yang bisa dibarterin gitu. Nah dari ide kreatif itulah nanti ada nilai-nilai ekonomi bro. Ya kan mungkin nanti ada produk-produk yang mau beriklan mungkin kan. Atau AdSense naik kan kiri kanan itu. Kanan AdSense naik, kiri pengiklannya mau ikutan juga dong gue bantuin produksi ya. Gue cuman punya uang 1 juta nih misalkan gitu. Boleh nggak? Boleh, ya kan? Ayo sini saudara kita, ya kan? Dari sini dapat 200.000 misalkan ada duit, tampung-tampung aja. Kalau untuk UMKM yang baru, ya UMKM lu tahu sendiri kan, misalkan dia jualannya kan memang dia retailan atau segala macem, yang nggak usah minta bayaran, kita support gitu. Tapi kita kemas ininya yang versi gua ya gitu. Yang penting promosi lah gitu. Kayak ini tadi misalkan ya kan, Om jangan nyuruh gua. Ini adalah ini nggak ada ceritanya sama gue kayak gitu ya kan nggak ada ya kan terima kasih Om di ini ya kan kalau harganya segini geng ya kan belinya di sana dah ngobrol udahnya kan nah, ini podcast sejam gue pakai terus nih peci ya kan sebenarnya kayak gitu doang dengan cara gue ya gitu jadi kalau lu mau dengan cara lu ya lu bayar
Berarti kan lu menuntut gue untuk hal yang maunya lu gitu. Memang udah ke profesional jatuhnya. Iya, berarti kan? lu harus bayar gitu. Karena maunya lu. Karena kalau lu datang ke sini, gue punya cara untuk mempromosikan orang itu, mempromosikan isi obrolannya, mempromosikan kalau dia punya produk, mempromosikan produknya. Punya cara masing-masing. Pas bang. Gitu, Cok. Apalagi Cok, kita mau bahas apa lagi Cok? Ya terserah bang, tergantung apa aja. Ikut aja gue bang. Gue kesini udah siap diperkosa. Tapi gue seneng banget loh Cok. Maksudnya lo ngubungin gue gitu. Kemarin kan si Journey Coffee itu ya. Jody. Jujur aja Cok, itu yang nyuruh bikin grup itu gue Cok. Itu inisiasinya gue. Gue bikin titipan gue ke Jody. Karena mau bikin aliansi podcaster kan di situ. Gue bilang Jo, bikin grup Jo. Bikin grup, abis itu kita tentukan hashtag. Ya kan, kita tentukan hashtag satu suara tuh. Dan hashtag itu buat ngunci kita semuanya. Nah itulah gunanya berteman. Dari kita kumpul nih, kita sepakat hashtag kita ini ya. Selalu pasang hashtag itu. Selalu pasang di tag YouTube kita. Buat memperkuat aliansi kita. Satu biji aja nih, apa nih? Pikirin. Misalkan kreator Lampung. Udah saat orang ngetik kreator Lampung, ya keluar semuanya. Dan itu kita. Kita juara dunianya kreator Lampung. Saat orang ngetik kreator Lampung, ya kita yang nongol. Gak ada yang lain. Yang punya 2 juta subscriber juga kalah itu populernya sama kita. Keywordnya ya. Nah itu gunanya berteman. Atau kita tentuin apa nih, kita bangun kerajaan hashtag apa. Atau keyword apa. Yang bisa ngebangun kita sama-sama. Dan itu kita pakai terus itu. Hashtag kan gak harus di judul. Kan di hashtag di bawah. Di tag. Ya kan itu aja kita pakai terus tuh. Mungkin podcast Lampung. Kan gue benar-benar udah buat di channel galeri loh. Gue buka itu bro. Ya kan podcast Lampung. Nah ada lu juga di situ. Ya kan ada semuanya di situ tuh. Gue masukin bro. Kenal juga enggak gue masukin. Karena gue pengen itu bentuk gue mau berteman gitu. Gue ngebangun itu artinya semua yang udah buka channel gue akan membuka channel kalian di situ. Tapi apa yang kalian lakuin buat teman-teman semua? Gak usah ngomongin gue lah gitu. Makanya disitu gue nggak pernah bicara atas nama sendiri kan. Ini database-nya ini. Jadi kita punya database nih. Ini lo teman-teman kita. Ya kan, jadi saat orang tanya gue, enggak teman-teman podcaster Lampung, mana? Gue buka grup aja tuh. Tuh, ya kan, itu teman-teman gue semua. Ya kan, lihat tuh kreativitas mereka. Gitu, saat gue mau ngobrol, orang tanya gue soal, apa yang terjadi dengan tongkrongan anak pang di tahun 90 enggak? Gue cari. Males gue ceritakan. Nih, nonton. Ya kan? Apa yang terjadi dengan perkembangan Clubbers yang baru kemarin diupload tuh, Clubbers di Lampung gak? Ya kan, capek gue ngobrol ya kan. Jadinya kayak gitu tuh. Jadi lebih ke jualan konten juga dan langsung tepat sasaran juga daripada lu mengada-ada di pikiran lu. Mendingan langsung kayak gitu aja kan, sekali tepuk banyak lalat kan tuh kan. Kita berhasil mempromosikan itu, teman kita yang punya cerita itu ini juga kan, isunya dapat, pengetahuannya dapat, edukasinya dapat semua, filingnya dapat, aset digitalnya dapat, semua ya, kan. Mungkin karena grupnya redup karena PPKM ini kali bang. Bisa jadi, karena si Jody kayaknya kan, Jody tuh rajin loh teleponin gua gitu. Serius lu bang? Iya. Ada apa-apa gak lu orang? Enggak. Dia benar-benar aman tapi kan. benar-benar pengen mikirin gimana ya gitu. Terus langsung dibuat gitu. Mau lu apa gue nih Jat yang bikin grupnya? Gue sih berharap lu, karena lu yang ketemu. Gue waktu itu lagi di luar kota bro, makanya gue gak datang. Gue udah titip salam lah buat semuanya kata gue. Tapi nanti momen gue di Lampung, kita kumpul gitu. Tapi memang harus pas timing tuh. Kalau kira-kiranya rame, ya berarti gue harus cancel syuting podcast gue. Nanti tinggal gue geser, maksudnya di jamnya mungkin atau harinya mungkin yang beda gitu kan. Kita bela-belain dulu lah teman-teman podcaster nih, karena si tamu juga nanti bakal diarahin ke sana semua tuh. Jadi ada tempat tur loh gitu loh. Itu kan jualan kita nih, kelebihan ekonomi yang lain nih. Kita itu nggak bisa gini bro, nggak bisa berharap konten kita itu kayak Deddy Corbuzier atau Halilintar dan lain-lain kan. Karena kita bermain di zona lokal.
Oke, kita harus sadar diri kalau kita konten kreator lokal, ngujin sosok artis, ya kan? Nggak sosok artis. Jangan sosok hebat lah intinya gitu kan. Lu bukan siapa-siapa tanpa penonton. Lu bukan siapa-siapa. Kalau jadi kesel sih bang, siapa sih bang kasih tahu? Kasih tahu. Ya enggak, karena harus ngebersihin hati dulu bro. Sepakat gue bang. Iya kan, gue Jenderal tuh nggak besar kalau nggak ada penonton teman-teman Lampung, nggak ada pendengar di radionya Lampung gitu. Karena kita sadar diri. Jenderal tuh nggak akan besar kalau nggak punya teman-teman yang lain gitu. Tapi sebelumnya apa yang diterima ya nggak ada yang support juga, tapi cuek. Nanti lama-lama ada kok gitu. Dan ternyata ada. Dan ternyata kontrak label. Dan ternyata punya duit. Dan ternyata bisa ngasilin gitu. Terus gue dendam sama masa lalu. Faktanya hari ini gue duduk di sini lagi ngebahas Lampung. Nggak ada gue dendam masa lalu. Tapi ada yang mau gue tanya ini bang. Mungkin agak sensitif. Gimana bang? Ya udah tanyain aja. Lu kan udah lama nih bang. Ada di dunia entertain lah. Ngelihat lu dulu sama sekarang. Menurut lu yang udah lu rasain, kenapa lu dulu nggak terkenal sekarang nggak terkenal dulu? Menurut lu kenapa? Apanya? The Pottersnya. Bisa The Pottersnya atau generalnya. Sedangkan dulu kan hype banget tuh. Sampai sekarang redup. Karena apa menurut lu bang? Yang pertama kita dulu melakukan itu untuk diri gua sendiri gitu. Itu ada faktor kesalahan dari gua sama teman-teman. Artinya kita dulu nggak benar-benar jadi orang yang anak muda yang benar-benar nggak peduli sama semuanya gitu. Itu yang pertama tuh. Enggaknya kesuksesan yang kita dapetin itu pun kita ngerasa jadi kesuksesan yang kita dapetin sendiri gitu. Padahal iya gitu. Nah kalau seandainya, pintarnya anak kenapa nih harus diselamatin gitu. Seandainya dulu kalau gue maintain itu semua. Mungkin sampai sekarang nih aman ya kan. Berarti kuncinya karena nggak terlalu di maintenance ya? Iya dong, nggak sadar aja kalau misalkan ternyata benar-benar bisa jadi penopang hidup lu sebenarnya gitu kan. Jadinya kan dulu kan pencapaiannya kan cuman masuk label, terkenal, jadi artis, banyak uang, habis itu bingung. Bingung ya? Ya bingung lah, mau ngapain lagi? Terkenal udah pernah? Kan pertanyaannya kayak gitu doang. Mau terkenal. Masalahnya kan lu belum pernah terkenal kan? Asli bang, belum bang. Gue udah gitu. Jadi kalau ditanya, lu kok gak terkenal lagi? Tapi gue udah pernah. Lu belum kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Kan gue punya kelebihannya di situ. Kalau masalah gak terkenal lagi, loh sebelumnya gue gak terkenal. Jadi kalau gak terkenal lagi ya gak apa-apa. Biasa aja gue. Tapi untuk menjaga itu semua, nah itu poinnya kan. Gak terkenal juga sebenarnya gak apa-apa. Yang penting lu punya duit. Maksud gue tuh kan kayak gitu tuh. Nah jadi sebenarnya yang dilakukan sekarang adalah memaintain semuanya gitu. Terkenal gak terkenal itu bukan jadi poin intinya bro. Ya kan sekarang kan kita bergerak di bidang profesi. Misalkan kayak gue ini kan udah musisi profesi. Bagaimana profesi gue ini ngasilin uang buat gue. Buat menopang hidup gue. Kan kayak gitu. Gue udah gak pernah berpikir harus terkenal atau kayak gimana gitu. Kalau untuk terkenal memang awalnya gak terkenal kok. Terkenal, gak terkenal lagi, gak terkenal lagi. Ya apa bedanya gitu. Udah pernah dilaluin gitu. Ini kemarin yang konten TikTok The Potters keterlaluan naik di chart nomor 1 TikTok. Dipanggil Angga Chandra, terkenal lagi. Sebentar. Redup lagi. Iya gak apa-apa juga gitu kan. Gue gak ada ngaruh-ngaruhnya yang kayak gimana. Nah tapi poin kita adalah bagaimana kita memaintain jadi semua hingga jadi kehidupan nih buat kita nih gitu. Berarti lu udah gak ke-trigger lagi lah dengan hal-hal tersebut ya? Enggak. Nah sebenarnya poinnya adalah kalau ke maintenance, poinnya tadi itu. Nah kesalahan gue atau teman-teman yang kedua ini adalah kita lupa kalau ada generasi ke depan yang akan ngangkat kita. Saat lu udah tahu gak bakal terkenal lagi nanti, siapa yang mau ngangkat lu? Gak ada, ini faktanya. Hari ini faktanya. Kita ngebangun, itu 1 dekade nih, 10 tahun yang lalu The Potters terkenal. Nah, yang tidak dilakukan The Potters adalah melegasi itu semua, memaintain adik-adik, teman-teman generasi selanjutnya. Karena memaintain generasi selanjutnya adalah investasi masa depan bro. Kenapa? Karena ketika mereka naik, kita turun, kita tinggal pansosnya enak banget gitu. Itu karena kita sudah banyak berbuat banyak untuk generasi selanjutnya. Kita mau pansos itu enak banget gitu. Nah sekarang yang baru aja gak ada gitu. Yang baru aja mau pansos sama kayak orang kurang terkenal kayak gue sekarang gitu.
susah juga. Nah sementara gue butuh generasi selanjutnya. Apa yang gue lakuin ini sekarang kan investasi bro. Berarti bener bang ya, lebih sulit mempertahankan daripada merebut ya. Bener lah itu gitu. Nah tapi belum terlambat karena kan kalau kayak kita bicara nasib itu ya, kalau ngomongin rezeki itu bukan urusan kita bro. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Yesus, Tuhan lu Yesus. Ya kalau secara apa ya, KTP ya lah. Ya. Ya kan gitu. Tuhan Yesus, kalau Tuhan gue Allah. Ya kan? Nah jadi kalau kalau kayak rezeki itu urusan Tuhan lah, urusan Allah. Yang kita lakuin ya harusnya berusaha gitu. Kita harus benar-benar memindsetkan. Makanya gue bilang tadi kalau nggak jalan di atas visi, lo selesai. Tapi lu sendiri pernah gak sih bang ketriggerakan hal itu? Maksudnya? Yang dulu lu famous banget, yang sekarang ini ya biasa aja. Gitu. Biasa aja. Pernah gak bang? Lu ngerasa kayak wah kok gini banget ya? Enggak lah. Gue sih khawatir kalau gue gak manggung, gue gak dapet duit, itu sih. Cuma di situ aja kekhawatiran lu? Iyalah. Kalau gue mikirin kayak terkenal, iya kan ujungnya bonus aja gitu. Kalau kayak terkenal kita dikenal orang ya karena karyanya kan bukan karena guanya. Yang bikin kita terkenal kan bukan kita, tapi karya kita kan. Yang bikin Deddy Corbuzier terkenal kan bukan Dedinya, tapi karena dia pekerjaannya misalkan magician, prestasinya. Magician banyak, tapi yang punya prestasi skala dunia Deddy Corbuzier gitu. Karena dia dikenal karena prestasinya. Karena karyanya kan kayak gitu. Nah, ngebuat dia akhirnya punya nilai gitu. Nah sebenarnya kan itu karyanya loh yang diusung. Jadi bukan siapa. Tapi apa bro. Bukan siapa. Ingat baik-baik tuh bukan siapa. Tapi kalau lo bicara siapa berarti waduh ada ego di dalam tubuh lo gitu. Nggak health inner lo. Mental lo ada gangguan berarti. Iya, balik ke konten lu tuh. Sebenarnya mau ngarah ke sana kok. Iya. Berarti ada yang salah itu. Kalau kita bicaranya apa, karena kita dilihat itu bukan karena faktornya kita. Makanya what the fuck sama Angga The Potters. Ya kan? Buat gua bukan gua. Bukan Ucok. Tapi apa yang mau kita bahas itu? Kalau balik ke karya bang, masterpiece. Dimana dulu karya kayak The Potters, General tuh pasti meledak. Terus ada gak sih jadi tekanan untuk lo pribadi buat karya ke depan? Wah ini harus sebagus yang sebelumnya nih. Ya kalau ke situ iya, tapi kalau tekanan bikin karya gak ada. Kalau misalkan ada harapan untuk ke arah bisa gak sedulu gitu, iya. Tapi kalau tekanan bikin karya harus bikin yang bagaimana gak ada. Bikin aja gitu, sama aja. Karena gue pribadi ketrigger akan hal itu bang. Yang baru nih kayaknya videonya kurang deh. Masih kerenan yang kemarin-kemarin. Kadang ketrigger juga. Nah kalau kayak gitu kan tinggal dianalisa. Tinggal dianalisa kayak gue nih. Analisa lagu Keterlaluan itu booming banget nih dulu. Kita analisa aja lagu itu. Kenapa lagu itu booming. Apa yang kita lakuin pada saat waktu itu sampai lagu itu booming. Itu aja. Nah tinggal diulang aja. Nah begitu diulang lagi nggak sama hasilnya. Berarti kan memang beda rezekinya satu. Yang kedua mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang berubah ya. Jelas berubah lah dulu zamannya kaset nggak ada YouTube. Sekarang ada YouTube. Gitu kan beda nih. Oh berarti kita harus mengulang cerita itu tapi dengan cara yang baru. Nah kan kayak gitu tuh. Gue tuh kan ngulik banget gitu. Kita bikin karya. Oh cara Kiki bernyanyi, menulis kata-kata yang dia keluarkan pada saat lagu, ya harus begini gitu, harus begitu. Itu aja yang dianalisa. Perkara rezeki itu urusan Allah, balik lagi. Kalau gue sih kayak gitu, sama teman-teman tuh berkarya tuh udah gak baper sekarang itu Cok. Karena faktor umur juga gak sih bang? Enggak juga lah. Makin dewasa makin wise. Iya bisa jadi, tapi faktor usia itu tidak menghalangi karya. Iya. Maksud gue jadi lebih. Iya lebih luas iyalah. Karena jadi lebih bijak itu. Iya karena faktor pengalaman yang udah ini gitu loh, yang udah dijalanin. Jadi kayak bikin karya ya bikin aja gitu, bikin nggak booming ya nggak apa-apa, kita bikin lagi. Yang namanya baper itu nggak booming baper, nah itu salah kan.
Dan kalau lu ngeklaim kalau lu memang the real musician, ya lu tuh berjalan di atas karya. Nah itu tadi. Berjalan di atas karya. Jadi lu jangan sedih kalau lagu lu gak booming. Yang harus lu sedihin itu ketika lu gak punya lagu. Bener. Lu gak punya karya. Itu Ngapain ya harus buat bersedih. band kalau gak ada lagu kan? Iya, ngapain lu jadi talent, ngapain jadi musisi kalau lu gak punya karya. Itu yang harus lu sedihin. Nanti ada momennya kok, rezeki orang kan masing-masing. Ya kan? Ada, misalkan kayak yang terkenal sekarang Alibata. Tahu kan? Gitar. Gitar itu ya. Belakangnya triplek, tulisan Alibata ngaji itu segala macam nih. Tek 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 tek, nggak terkenal kayak gimana segala macam, yang penting duit banyak. Aman. Ya kan, ngapain pusing sih? Kan berjalannya dia di atas itu. Emang lagu-lagu dia juga nih, memang lagu-lagu cover juga kok. Ya kan, tapi dia punya sesuatu yang menarik gitu kan. Terus ada inovasi sekarang belum? Konsistensi yang dia jaga. Loh dengan 4 juta subscriber dia itu, lu pilah-pilah aja duitnya ada berapa. Ya kan? Taruh-taruhan aja yuk. Di atas 1 miliar udah pasti kan. Tapi kenapa belakangnya masih triplek? Ya kan? Padahal mah ganti kain hitam itu cuma 5.000 perak semeter loh. Jadi pertanyaan gue juga sih sebenarnya. Karena konsistensi bro. Karena dia sudah menganalisa bagaimana dia sukses. Gue kayak diangkat anak mau gue juga. Nah kan yang penting kan kayak gitu. Nah kan ngeliatnya kan bukan itu tadi. Akhirnya ketika orang jadi sukses tuh yang dilihat tuh siapa gitu. Dia lupa apa yang dia udah laluin. Prosesnya bagaimana. Terus ketika dia sukses kan ini saksi sejarah nih kita nih. Nih saat kita belum menyaksikan Alibata jatuh ini. Ya kan kita menyaksikan bagaimana dia mempertahankan kesuksesan ini. Tuh ya kan itu tuh analisanya tuh. Backgroundnya gak dirubah-rubah loh ya kan. Dengan uang sebanyak itu beli kain 10.000 perak sih. Tetap dia gak mau karena jagain konsistensi itu. Lebih baik gue bangun rumah. Lebih baik gue bangun masjid ya kan. Lebih baik gue kayak gimana gitu daripada harus ngerubah sesuatu yang ini. Kecuali kalau udah turun tuh. RPM CPM tadi turun baru nih. Kita berpikir nih apa nih ya kan. Nah kayak gitu kalau RPM CPM masih kejaga bro ngapain? Sans aja dia. Sans aja. RPM CPM kejaga mah udah jalan aja terus ya kan. Turun nih deg-degan nih baru. Oh, ini pasti yuk. Panik dikit. Ganti beton. Ya kan? Ya kan? Atau Alibatanya tetap tapi udah digital. Ya kan? Sangat digital. Bisa aja kan kayak gitu kan. Biar orang ngeliatnya wih ada perkembangan nih ya kan. Jadi sesuatu yang baru dong. Nah, bertahan gak tuh RPM CPM? Bertahan. Inovasi yang dilakuin kan. Ini belum bicara konten baru bro. Itu makanya kan sedih aja kalau konsisten aja belum punya. Iya kan, lu belum melalui. Lu tuh udah loncat banget ya kan. Ini lo. Ya kan, konsisten dulu, inovasi, baru ganti ya kan kayak gitu tuh. Step-stepnya kan kayak gitu. Ini kesini konsistennya belum ada, udah ngelengkain itu gitu. Belum sempet inovasi, udah patah arang, udah ketahuan. Yang paling penting kan, bro, viewers itu cuma masalah waktu. Lu percaya gak sih? Percaya. Viewers itu cuma masalah waktu. Kita ini beda sama Instagram. Instagram itu ada konten sampah, ada konten ngasilin. Kalau kita YouTuber, konten kreator, sejelek-jeleknya konten kita, itu kita perlakukan seperti anak kita sendiri bro. Kita mau nge-delete, enggak. Kalau selebgram nih, konten gak kepake, delete. Ya kan, keyakinan dia buat nge-delete tuh 100.000% delete. Kalau kita mau delete konten kita nih, gemeter kita bro. Suatu saat dia akan menghasilkan. Ya kan? Gimana kalau dia ngasilin nanti? Kayak akan Alika menyesal ya. kita ya kan. Gak usah dihapus deh. Nah ini kan gitu. Kita tuh memperlakukan konten kita itu beda sama gaya main selebgram. Kan kayak gitu bedanya. Ya makanya gak bisa disamain lu selebgram. Berapa followernya? 1 juta gitu. Jadi dia memperlakukan kontennya sama kayak kita memperlakukan kontennya beda treatmentnya bro. Pas tuh bang, pas. Makanya gue bilang lu nganggap itu apa gitu. Kalau satu konten di media sosial namanya konten. Konten di YouTube namanya aset digital. Nah itu bedanya. Aset tuh. Iya dong. Namanya aset digital. Ketika si aset ini udah benar-benar bergerak nih. Selebgram
bikin konten, terima uang dari sponsor, selesai, putus. Karena Instagram tidak membayar lagi kan. YouTube ngasilin, lu tidur, nambah duitnya. Bangun tidur, duitnya bertambah. Yang lain, terima duit, dapat duit ya, nambah duitnya. Tidur, bangun tidur, ngurang duit ini. Yang dari si konten tadi ini ngurang duitnya. Dari 1 juta, kebangun, ini berkurang nih duitnya. Dari 1 juta jadi 500.000 mungkin atau 900.000 mungkin. Kalau kita enggak, terima 1 juta, bangun tidur dapat 1 juta lagi. Bangun tidur dapat 1 juta lagi. Pas itu Bang. Ya kan gitu. Kita bikin konten, si konten kerja buat kita. Kalau yang lain kerja buat konten. Kalau kita bikin konten, konten kerja buat kita. Pas. Gila agak pedih mata gue Bang. Kuntilanak ya. Apalagi yang mau lu resah-resahin, ya kan? Apalagi yang mau lu tanyain. Udah sih Bang kalau kilasan lokal mah. Paling itu aja. Gue sih berharap sih mimpi gue kayak gitu ya. Cok, mudah-mudahan lu sevisi lah sama gue gitu. Gue sih berharapnya kayak gitu. Gue tuh ngajak teman-teman konten kreator yang lain. Kita punya visi yang sama karena kita harus sadar kita ada di Lampung. Lo cari makan di Lampung. Gue cari makan di Lampung. Kalau lu susah, gue yang bakal bantu lo. Kalau gue susah, lo yang bakal bantu gue. Kayak gitu. Itulah gunanya berteman, bersahabat. Jadi banyakin teman. Kurang-kurangin lah, ya kan? Kurang-kurangin lah yang yang kayak gimana. Lu boleh mengkurasi. Bermitra sama siapa, lu boleh. Yang nggak boleh tuh nolak. Kalau milih-milih boleh mengkurasi kita sebutnya ya. Lu boleh memilih siapa yang berhak lu bantu. Yang layak lu bantu gitu. Itu gitu. Jangan semua dendam masa lalu lu tumpahin ke sekarang gitu. Saat lu sukses sekarang inget lu jatuh gak ada yang nolong lu nanti. Dengan lu membantu teman-teman di generasi hari ini. Artinya lu sudah berinvestasi untuk generasi masa depan. Ketika generasi masa depan tuh sukses yang udah lu bantu. Lu jatuh. Mereka lah yang bantu lu. Bangunin lu semuanya ketika sama percis ketika mereka sadar mereka itu saat mereka ngerangka lu yang megangin, lu yang bantu segala macam. Nah, saat lu jatuh nanti mereka semua yang udah lu investasiin itu, yang paling lu tanam itu yang lu dapat nanti kayak gitu. Lu bisa jagain itu. Pas. Iya kan, gitu aja lah kalau gua sih. Udah capek gue emosional terus kan. Biasanya gue gitu kan. Gitu lah. Ya gue tuh pengennya gitu lah, kita bersahabat lah semuanya. Siap, gitu. Bang. Saling tolong menolong, saling bantu-bantu buat masa depan dong. Ya kan? Amin ya semuanya ya. Thank you banget ya. Gue juga thank you Bang. Jo juga thank you banget. Udah ngobrol di podcast kita, mudah-mudahan ini jadi podcast yang bermanfaat ya. Untuk orang banyak ya. Amin ya robbal alamin. Guys lagi kan. Gue ini selalu dikomplain, Bang gak konsisten lu. Kadang guys, kadang geng. Oke geng. Oke guys. Oke geng. Yang bener yang mana Bang? Geng gue bilang kan. Oke geng. Kalau guys tuh kadang suka keceplosan. Gue bilang kan guys. Yang bener geng ya Bang ya. Geng. Oke konsisten Bang ya. Geng gitu. Gitu. Oke geng. Ya kan. Thank you banget. Give applause untuk Ucok Filosofi. Oke.